Noah Okafor akhirnya membuka lembaran baru dalam karirnya. Penyerang Swiss berusia 25 tahun itu akan dilepas AC Milan untuk bergabung dengan Leeds United. Kepastian transfer ini datang dari Fabrizio Romano yang menuliskan, Noah Okafor ke Leeds United, here we go. Kesepakatan sudah tercapai, dengan biaya lebih dari 20 juta euro untuk AC Milan. Ia menambahkan, Okafor akan menandatangani kontrak 4 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Perjalanan untuk tes medis dijadwalkan dalam 24 jam ke depan. Klub Serie A, AS Roma, masih belum menyerah dalam upayanya mendatangkan Jadon Sancho. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, AS Roma akan kembali berusaha meyakinkan Sancho untuk bergabung ke Stadio Olimpico. Gasperini belum mau menyerah dalam upayanya mendatangkan sang pemain. Dia yakin Sancho bisa memberikan kualitas yang dibutuhkan lini serang Roma. Salah satu alasan yang beredar soal penolakan Sancho adalah faktor gaji. Di MU, Sancho mendapatkan bayaran sekitar 250.000 pounds per pekan. Sementara Roma hanya sanggup menawarkan 100.000 pounds per pekan. Ini mungkin yang membuat Sancho enggan pindah. Roma perlu menaikkan tawarannya jika benar-benar ingin memboyong sang pemain. Al Ahly diketahui sedang aktif mencari penguatan di lini tengah untuk bersaing di Saudi Pro League. Nama Locatelli jadi target utama untuk mengisi pos tersebut. Menurut laporan Fabrizio Romano, Al Ahly tidak sekedar berwacana untuk mencoba merekrut Locatelli. Al Ahly dikabarkan telah mengajukan tawaran senilai 25 juta euro untuk mendapatkan jasa Locatelli. Namun Al Ahly harus gigit jari dalam perburuan Locatelli karena Juventus dengan tegas menolak tawaran tersebut. Igor Tudor menganggap Locatelli memainkan peran penting di lini tengah bianconeri. Selain sikap tegas Juventus, Locatelli sendiri dikabarkan tidak berminat untuk pindah klub di bursa transfer kali ini. Sang pemain disebut masih merasa nyaman bermain di Turin. Kabar menggembirakan datang untuk Real Madrid. Bek incaran mereka, Ibrahima Konate, dikabarkan akan dilepas oleh Liverpool pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan Mundo Deportivo, awalnya, Liverpool enggan melepas Konate ke Real Madrid. Namun situasi kini berubah, kontrak sang bek akan berakhir pada 2026, dan hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak. Daripada kehilangan pemainnya secara gratis musim depan, Liverpool memilih menjual Konate. The Reds membanderol Konate sekitar 35 juta pound. Konate sendiri disebut sangat antusias dengan kemungkinan bergabung ke Santiago Bernabeu. Ia melihat transfer ke Madrid sebagai langkah penting untuk perkembangan karirnya. Klub Premier League, Chelsea dikabarkan baru-baru ini melakukan pendekatan dengan Inter Milan. The Blues disebut sedang berusaha memboyong Alessandro Bastoni dari Nerazzurri. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Chelsea tertarik pada Bastoni karena rekam jejaknya yang mengesankan. Performanya selalu konsisten saat membela Nerazzurri. Manajemen The Blues dikabarkan telah mengajukan tawaran perdana sebesar 50 juta euro kepada Inter Milan untuk Bastoni. Chelsea berharap Inter bersedia melepas sang bek. Namun, laporan yang sama menyebutkan bahwa Inter Milan telah menolak tawaran Chelsea tersebut. Bastoni dianggap sebagai aset berharga bagi Inter, sehingga mereka enggan melepasnya di musim panas ini. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, memuji habis-habisan penampilan Mason Mount. Ia menilai gelandang kreatif itu mulai menunjukkan performa terbaiknya bersama Setan Merah. Saya benar-benar senang melihat apa yang ditampilkan Mason Mount hari ini, ungkap Ferdinand. Menurut Ferdinand, Mount menampilkan permainan impresif di lini serang Manchester United. Gelandang asal Inggris itu menunjukkan performa menyeluruh selama laga berlangsung. Ferdinand meyakini Mount bisa memberikan dampak signifikan bagi Manchester United. Ia menyebut sang playmaker akan membawa warna baru dalam permainan MU jika bisa menjaga konsistensi kebugarannya. Harapan Napoli untuk memboyong Joshua Zirkzee di musim panas ini tampaknya akan pupus. Berdasarkan laporan yang beredar, Antonio Conte sangat bernafsu mendatangkan Zirkzee di musim panas ini. Sang pelatih menyukai karakteristik permainan Zirkzee, yang bisa mengisi berbagai posisi di lini serang. Ditambah lagi, Zirkzee sudah punya pengalaman bermain di Serie A, sehingga adaptasinya dengan sepak bola Italia seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester United menolak pendekatan Napoli untuk Zirkzee. Bagi Ruben Amorim, Zirkzee adalah pemain krusial bagi tim. Pelatih MU itu menilai sang striker sangat cocok dengan skema permainannya. Klub Serie A, AC Milan tampaknya belum menyerah dalam upaya merekrut Rasmus Højlund dari Manchester United. Rossoneri menyatakan bahwa mereka masih tertarik pada striker tersebut. Dalam wawancara dengan Sport Mediaset, Iglitar tidak menyangkal bahwa Milan memang sedang membidik Højlund dari Manchester United. Ia yakin striker timnas Denmark itu bisa menjadi pilihan tepat untuk memperkuat lini serang mereka di musim panas ini. Berdasarkan laporan yang beredar, Milan bersedia membayar 5 juta euro untuk meminjam Højlund dari MU selama 1 musim. Nantinya, mereka juga akan menyertakan klausul opsi pembelian permanen senilai 40 juta euro di akhir masa peminjaman. Roy Keane melontarkan sebuah pujian yang terbilang langka untuk rekrutan anyar MU, Matheus Cunha. Roy Keane tidak ragu untuk menyebut Cunha sebagai sebuah pembelian yang bagus. Ia merasa bahwa profil sang pemain sangat cocok untuk kebutuhan Manchester United pada saat ini. Saya pikir ini adalah pembelian yang bagus untuk Man United,
kata Keane dalam analisisnya untuk Sky Sports. Mereka membutuhkan lebih banyak energi pada pemain, lebih dinamis di sepertiga akhir lapangan, jadi saya pikir ini adalah pembelian yang bagus. MU menelan kekalahan 0-1 dari Arsenal di pertandingan pertama Liga Inggris musim ini. Kesalahan Altay Bayindir membuat gawang MU dibobol oleh Ricardo Calafiori. Setan Merah didesak berburu penjaga gawang baru. Amorim mengaku tak risau dengan performa pemain Man United di bawah Mistar. Bahkan, dia pun menilai bahwa Bayindir dilanggar saat kebobolan melawan Arsenal. Tak cuma Bayindir, Amorim juga puas dengan Andre Onana dan Tom Heaton. Saya puas dengan 3 kiper kami. Dia, Bayindir, memilih untuk mengambil bola, tapi dia didorong. Itu yang saya rasakan saat saya melihat permainan, kata Amorim di Manchester Evening News. Victor Gyökeres belum bicara banyak dalam laga perdana Arsenal di Premier League 2025-2026. Gary Neville percaya striker 27 tahun itu bisa membantu meriam London menjadi juara. Neville, selaku legenda Manchester United, tampaknya percaya Gyökeres bisa memberikan hal lebih di laga-laga selanjutnya. Mantan pemain Sporting CP itu diyakini bisa membantu Arsenal menutup musim dengan gelar juara Premier League, di tengah persaingan dengan Liverpool dan Manchester City. Kabar kurang sedap datang dari Real Madrid. Negosiasi kontrak baru Vinicius Junior menemui jalan buntu. Vinicius sejatinya masih menyisakan 2 tahun masa kontraknya dengan Madrid. Mengingat masa tinggalnya cuma sampai 2027, pihak Vinicius sudah mengadakan negosiasi kontrak dengan Madrid sedari akhir Desember. Dikutip ESPN, Vinicius melalui 2 agennya Frank Pena dan Tassilo Soares menolak tawaran terbaru Madrid. Madrid cuma menyanggupi gaji 20 juta euro per tahun atau sekitar 360 miliar rupiah, tanpa adanya bonus. Sementara, agen Vinicius meminta tambahan bonus 10 juta euro. Situasi ini membuat masa depan Vinicius kembali dispekulasikan. Real Madrid menjamu Osasuna di Santiago Bernabeu pada laga pekan pertama La Liga 2025-2026, tuan rumah berusaha mengambil inisiatif menyerang. Meski tampil menekan El Real kesulitan membongkar lini pertahanan Osasuna. Kylian Mbappe punya kesempatan di menit ke-34. Skor 0-0 bertahan hingga babak pertama tuntas. Pada awal babak kedua, Madrid mendapatkan hadiah penalti. Wasit menunjuk titik putih setelah Juan Cruz menjegal Mbappe. Mbappe sendiri yang menjadi eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Tembakannya ke arah kanan mengecoh Herrera di menit ke-51. Madrid unggul 1-0. Madrid bisa mempertahankan keunggulan 1-0 hingga laga tuntas. Hasil ini membuat Los Blancos berada di posisi ke-8 dengan 3 poin. Mereka kalah selisih gol dari Barcelona di puncak klasemen.